Pada pertemuan kedua ini, kita akan membahas prinsip dasar kriptografi yang menjadi fondasi utama dalam teknologi blockchain. Sebelum memahami bagaimana blockchain bekerja secara utuh, kita perlu melihat dulu peran kriptografi dalam menjaga keamanan, integritas, dan kepercayaan data. Dalam sistem blockchain, kriptografi bukan hanya digunakan untuk menyembunyikan informasi, tetapi juga untuk memastikan bahwa data tidak mudah diubah, identitas pengguna dapat diverifikasi, dan setiap transaksi dapat ditelusuri dengan aman. Konsep-konsep seperti hash function, enkripsi, dan tanda tangan digital menjadi elemen penting dalam mekanisme ini. Melalui materi ini, kita akan memahami mengapa blockchain sangat bergantung pada prinsip-prinsip kriptografi, serta bagaimana konsep tersebut diterapkan dalam berbagai proses di dalam jaringan blockchain. Jadi, slide ini menjadi pintu masuk untuk memahami hubungan erat antara keamanan digital dan teknologi blockchain. Pada slide ini, kita melihat silabus bagian pertama dari mata kuliah pengenalan teknologi blockchain. Bagian ini dirancang untuk membangun pemahaman secara bertahap, dimulai dari konsep paling dasar hingga mekanisme inti yang membuat blockchain dapat bekerja. Pada pertemuan pertama, mahasiswa akan mempelajari definisi blockchain dan cryptocurrency, sejarah perkembangannya, serta manfaatnya dalam sistem keuangan modern dan transformasi digital. Selanjutnya, pada pertemuan kedua, fokus beralih ke prinsip dasar kriptografi, termasuk fungsi hash, enkripsi simetris dan asimetris, serta tanda tangan digital. Pertemuan ketiga membahas arsitektur blockchain, seperti blok, rantai, node, dan jaringan terdesentralisasi. Kemudian pertemuan keempat mengulas mekanisme konsensus, khususnya proof of work dan proof of stake. Jadi, slide ini memberi gambaran peta belajar agar mahasiswa memahami urutan materi yang akan dipelajari. Pada slide ini, kita masuk ke bagian kedua dari silabus mata kuliah. Jika pada bagian pertama kita membangun fondasi konsep blockchain, maka pada bagian kedua ini pembahasan mulai bergerak ke aspek yang lebih aplikatif. Pertemuan kelima akan membahas smart contracts dan dApps, mulai dari definisi, karakteristik, cara kerja, hingga penerapannya pada platform seperti Ethereum dalam berbagai sektor. Lalu pada pertemuan keenam, mahasiswa akan mempelajari crypto wallet dan exchange, termasuk perbedaan hot wallet dan cold wallet, pentingnya pengelolaan kunci privat, serta aspek keamanan transaksi aset digital. Selanjutnya, pertemuan ketujuh membahas berbagai platform blockchain seperti Bitcoin, Ethereum, dan altcoin lain, beserta perbedaan fungsi dan tujuan masing-masing. Bagian ini kemudian ditutup dengan ujian tengah semester sebagai evaluasi pemahaman mahasiswa terhadap materi pertemuan 1-7. Pada slide ini, kita melihat bagian ketiga dari silabus mata kuliah pengenalan teknologi blockchain. Pada tahap ini, pembelajaran mulai masuk ke isu yang lebih luas, tidak hanya dari sisi teknis tetapi juga ekonomi, regulasi, dan implementasi di dunia nyata. Pertemuan ke-9 membahas tokenomics, yaitu konsep token, mekanisme distribusinya seperti ICO, IEO, dan STO, serta bagaimana token membentuk model ekonomi dalam ekosistem digital. Pertemuan ke-10 berfokus pada aplikasi blockchain di berbagai sektor, seperti logistik, kesehatan, keuangan, pemerintahan, dan pendidikan, termasuk manfaat serta tantangan adopsinya. Selanjutnya, pertemuan ke-11 membahas regulasi dan aspek hukum yang berkaitan dengan aset digital dan blockchain. Bagian ini ditutup pada pertemuan ke-12 dengan topik DeFi, yaitu sistem keuangan terdesentralisasi, beserta peluang, risiko, dan contoh platform yang berkembang saat ini. Pada slide ini, kita memasuki bagian keempat sekaligus tahap penutup dari silabus mata kuliah pengenalan teknologi blockchain. Pada pertemuan ke-13, mahasiswa akan mempelajari NFTs dan aset digital, mulai dari definisi, karakteristik, proses penciptaan, kepemilikan, hingga perdagangan NFT dalam berbagai sektor seperti seni, game, dan industri kreatif. Selanjutnya, pertemuan ke-14 difokuskan pada praktikum Solidity, yaitu pengenalan lingkungan pengembangan menggunakan Remix IDE, pemahaman struktur dasar bahasa Solidity, serta latihan menulis smart contract sederhana. Setelah itu, pada pertemuan ke-15, mahasiswa akan mengerjakan proyek blockchain sederhana sebagai bentuk penerapan konsep yang telah dipelajari, termasuk pengujian dan interaksi dengan smart contract melalui antarmuka web. Seluruh rangkaian pembelajaran kemudian ditutup pada pertemuan ke-16 melalui ujian akhir semester atau presentasi proyek akhir mahasiswa. Slide ini menampilkan gambaran umum isi mata kuliah yang akan dipelajari selama 1 semester. Secara keseluruhan, mata kuliah ini dirancang untuk memberikan pemahaman dasar hingga menengah tentang teknologi blockchain, mulai dari konsep, arsitektur, hingga penerapannya di berbagai industri. Mahasiswa akan terlebih dahulu mempelajari fondasi kriptografi seperti fungsi hash, enkripsi simetris dan asimetris, serta tanda tangan digital sebagai dasar keamanan blockchain. Setelah itu, pembahasan berlanjut ke arsitektur dan mekanisme konsensus, termasuk struktur blok, peran node, serta metode seperti proof of work dan proof of stake.
Selanjutnya, mahasiswa juga akan mengenal berbagai aplikasi dan tren seperti DeFi, NFT, tokenomics, dan regulasi. Pada bagian akhir, pembelajaran diarahkan ke praktikum Solidity, agar mahasiswa tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu membuat smart contract sederhana secara langsung. Pada bagian pendahuluan ini, kita perlu memahami bahwa blockchain bukan sekadar teknologi untuk koin digital atau transaksi kripto. Inti dari blockchain sebenarnya adalah mekanisme kepercayaan tanpa perantara tunggal. Artinya, sistem ini dirancang agar para pengguna dapat saling mempercayai data dan transaksi tanpa harus bergantung pada satu otoritas pusat. Disinilah kriptografi menjadi fondasi utama. Kriptografi memungkinkan blockchain menjaga integritas data, memverifikasi transaksi, dan membuktikan kepemilikan aset secara matematis. Selain kriptografi, ada dua fondasi lain, yaitu sistem terdistribusi dan mekanisme konsensus. Sistem terdistribusi membuat data disimpan di banyak node, sehingga tidak ada satu titik kegagalan. Sementara itu, konsensus memastikan seluruh jaringan memiliki aturan bersama dalam menentukan data yang sah. Jadi, blockchain berdiri di atas kombinasi keamanan, distribusi, dan kesepakatan digital. Pada slide ini, kita akan membahas 4 prinsip keamanan utama dalam blockchain yang menjamin integritas dan kepercayaan data di dalamnya. Prinsip pertama adalah confidentiality atau kerahasiaan. Blockchain publik tidak dirancang untuk melindungi data sensitif secara langsung, karena data tersebut umumnya disimpan di luar blockchain, off-chain. Hanya hash atau bukti verifikasi data yang dimasukkan ke dalam blockchain. Prinsip kedua adalah integrity atau integritas. Setiap transaksi yang ditambahkan ke dalam blockchain akan mengubah hash, dan perubahan kecil pada transaksi akan merubah seluruh rantai hash, sehingga memastikan bahwa integritas data tetap terjaga. Prinsip ketiga adalah authentication atau autentikasi, di mana blockchain menggunakan kriptografi kunci asimetris untuk menandatangani transaksi dengan public key yang dapat memverifikasi identitas pengirim. Terakhir, non-repudiation atau nirpenyangkalan memastikan bahwa pemilik wallet tidak dapat menyangkal transaksi yang telah ditandatangani dan diverifikasi oleh jaringan. Pada slide ini, kita membahas dua komponen kriptografi utama yang digunakan dalam blockchain, fungsi hash dan perbandingan antara kriptografi simetris dan asimetris. Fungsi hash adalah proses satu arah, di mana data yang dimasukkan akan menghasilkan output hash yang unik, misalnya hash n. Fungsi ini memiliki sifat penting dalam blockchain seperti pre-image resistant, yang membuatnya sulit untuk menemukan input dari output hash, second pre-image resistant, yang mencegah peniruan hash input yang diketahui, dan collision resistant, yang memastikan sulitnya menemukan dua input dengan hash yang sama. Di sisi lain, kriptografi simetris menggunakan satu kunci yang sama untuk enkripsi dan dekripsi, cocok untuk menjaga kerahasiaan antar pihak yang saling percaya. Sementara itu, blockchain menggunakan kriptografi asimetris dengan dua kunci, public key dan private key. Public key digunakan untuk menghasilkan alamat wallet yang berfungsi sebagai identitas operasional di jaringan blockchain. Pada slide ini, kita membahas tanda tangan digital dan Merkle tree dalam blockchain. Proses tanda tangan digital dimulai dengan pembuatan transaksi yang kemudian dihash untuk menghasilkan nilai hash unik. Nilai hash ini lalu ditandatangani menggunakan private key yang menghasilkan tanda tangan digital. Tanda tangan ini memungkinkan verifikasi menggunakan public key untuk memastikan integritas dan otentisitas transaksi. Pada blockchain, tanda tangan digital juga berfungsi untuk memastikan bahwa pengirim memang memiliki hak untuk melakukan transaksi tersebut. Selanjutnya, kita akan membahas Merkle tree. Setiap transaksi dihash dan hasilnya digabung untuk membentuk leaf hash. Leaf hash ini kemudian dipasangkan dan dihash ulang hingga menghasilkan Merkle root yang mewakili seluruh transaksi dalam blok. Jika ada satu transaksi yang diubah, Merkle root juga akan berubah, dan ini akan merusak seluruh hubungan antar blok, sehingga sangat mudah untuk mendeteksi